Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe pemfaktoran. Materi ini sebenarnya mudah, bahkan hanya dengan baca-baca saja kalian sudah bisa paham kok. Nah, akan tetapi faktanya di lapangan masih banyak juga teman-teman yang merasa kesulitan dalam memfaktorkan. Bagi yang belum bisa, jangan dibiarkan ya teman-teman. Kalau kamu belajar, insya Allah kamu pasti bisa. Materi tentang pemfaktoran ini sangat banyak dipakai dalam kalkulus, polinomial, barisan dan deret, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Mari kita kenali tipe-tipenya dan tips-tips menyelesaikannya. Setidaknya ada 4 tipe pemfaktoran. Yang pertama tipe angka, yang kedua tipe X, yang ketiga tipe selang-seling, yang keempat tipe kuadrat sempurna. Mari kita lihat, kita kenali ciri-cirinya dan juga tips menyelesaikannya. Yang pertama tipe angka. Cirinya, ada angka yang bisa dikeluarkan. Tipsnya, keluarkan angka yang bisa membagi semua suku. Contohnya begini. Kita lihat ada 8x min 6. Di sini ada 2 suku ya. Suku pertama diduduki oleh 8x, suku kedua adalah min 6. Nah, ketika kita ingin memfaktorkan 8x min 6, ini kan merupakan tipe angka karena angka yang akan dikeluarkan. Kita lihat angka berapa yang bisa membagi 8 dan 6 secara bersamaan? Ya, yaitu 2 ya. Maka 2 kita keluarkan. Setelah 2 kita keluarkan, kita lihat ini 8x, kita bagi 2, dan 6 kita bagi 2 juga. Sehingga nanti hasilnya begini. 8x dibagi 2 adalah 4x, min 6 dibagi 2 adalah min 3. Jadi, faktor dari 8x min 6 adalah 2 dikali 4x min 3. Untuk membuktikannya, tinggal kalian masukkan lagi saja. 2 dikali 4x adalah 8x, 2 dikali min 3 adalah min 6, sesuai dengan soal awalnya. Nah, sekarang contoh kedua. Kalian lihat, di sini ada 15x min 10. Sekarang kalian tebak berapa bilangan yang bisa membagi 15 dan 10 secara bersamaan. Yap, betul, yaitu 5. Sehingga nanti 15 dibagi 5 adalah 3. Ada x-nya berarti 3x, dan min 10 dibagi 5 adalah min 2. Oke, kita lanjut ke tipe kedua, yaitu tipe X. Cirinya, semua suku ada x. Tipsnya, kita keluarkan x. Contoh, ada x kuadrat min 8x. Nah, ini ya anak-anak sekalian, ini contoh tipe x. Mengapa? Karena suku pertama jelas ada x, dan suku kedua juga ada x. Nah, ini adalah tipe paling mudah. Karena untuk memfaktorkannya, kita tinggal keluarkan x saja. X kuadrat ini kan artinya x dikali x ya. Dikeluarkan 1, maka berarti tinggal x saja. Dan min 8x, ketika dikeluarkan x-nya tentu tinggal minus 8. Sehingga hasilnya adalah x dikali x min 8. Untuk buktinya tinggal kalian masukkan lagi saja. X kali x adalah x kuadrat, x dikali min 8 adalah min 8x. Jadi hasilnya sesuai dengan soal kita. Contoh selanjutnya, x kuadrat plus 2x. Sama ya, ini adalah tipe x. Paling gampang tinggal kita keluarkan x saja. Dan yang di dalam kurung adalah x kuadrat dikeluarkan 1x tinggal x, 2x dikeluarkan x, berarti tinggal 2 saja. Oke, jangan lupa ikutin tandanya yaitu plus 2. Selanjutnya adalah tipe selang-seling. Cirinya, suku pertama ada x kuadrat, suku kedua bilangan biasa. Tips menyelesaikannya, ubah ke bentuk a kuadrat min b kuadrat. Mengapa? Karena a kuadrat min b kuadrat akan sama dengan a min b dikali a plus b. Contoh, ada x kuadrat min 9. Ini jelas merupakan soal yang arah penyelesaiannya akan dibuat ke tipe selang-seling. Mengapa? Karena suku pertama ada x kuadrat, suku kedua ini tidak punya x. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Tinggal kita ubah menjadi bentuk a kuadrat min b kuadrat. Bentuk di depan sudah ada kuadrat, berarti beres. Tinggal kita upayakan bentuk yang di belakang. Ini kan 9. 9 belum ada kuadrat. Maka kita ubah 9 menjadi bilangan kuadrat. Berapa bilangan kuadrat dari 9? Bilangan kuadrat dari 9 adalah 3 kuadrat. Betul ya? Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ketika sudah menjadi x kuadrat min 3 kuadrat, kita ingat ini anak-anak, a kuadrat min b kuadrat
hasilnya A min B kali A plus B. Berarti kalau E kuadrat min 3 kuadrat, hasilnya nanti tinggal X min 3, satunya X plus 3. Tinggal kita selang-selingkan saja X dan 3-nya. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Contoh lagi ada E kuadrat min 100. Ini adalah tipe selang-seling. Mengapa? Karena di depannya X kuadrat, di belakangnya ini tidak punya X. Jadi kita modif menjadi bilangan kuadrat-kuadrat semua. Seperti ini. Dan hasilnya adalah X min 10 dikali X plus 10. Bisa ya? Baiklah, tipe selanjutnya adalah tipe kuadrat sempurna. Cirinya, suku pertama ada X kuadrat, suku kedua ada X, suku ketiga bilangan biasa. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C, seperti ini anak-anak. Nah, di sini pun akan ada dua jenis, yaitu jenis pertama ketika A-nya sama dengan 1, dan jenis kedua ketika A-nya tidak sama dengan 1. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk A sama dengan 1, langkah-langkahnya yang pertama buat kurung faktor. Seperti ini, X dikasih kurung. Nah, titik-titik ini akan diisi dengan dua bilangan yang didapat dengan cara menebak. Jika dikali hasilnya C, jika dijumlah hasilnya B. Ya, kita harus cari bilangan yang memenuhi kedua persamaan ini. Jika keduanya sudah pas, maka bilangan tadi dimasukkan ke kurung faktor ini. Faktorkanlah E kuadrat min 4X min 21. Ini jelas merupakan tipe kuadrat sempurna. Dia ada 3 suku. Suku pertama ada X kuadrat, suku kedua ada variabel X, dan suku ketiga ini bilangan biasa. Oke, kita jawab. Pertama-tama kita siapkan kurung faktor. Langkah kedua, kita akan menebak nih. Kita akan menebak tebak dua bilangan jika dikali hasilnya yang di belakang, min 21. Kemudian jika dijumlah hasilnya yang tengah ini, yaitu min 4. Nah, di sini anak-anak yang agak repot. Kita butuh latihan yang sering, butuh banyak-banyak mencoba-coba soal. Nanti lama-kelamaan kalian akan bisa sendiri ya, bisa cepet nih menebaknya. Oke, kita lihat. Kalau dua bilangan dikali hasilnya min 21, kalau dijumlah hasilnya min 4, berapa dengan berapa nih? Oke, nanti setelah kita pikir-pikir, maka hasilnya adalah yang ini. Pasangannya adalah 3 dan min 7. 3 dan min 7 boleh juga ditukar min 7 sama 3, sebab sama ya. Nah, setelah klop atau pas seperti ini, maka 3 dan min 7 kita masukkan ke kurung. Ya, sehingga hasilnya adalah ini. Bagaimana membuktikan jawaban kita benar? Tinggal kita buktikan. Maka kita kalikan dengan sifat distributif. Pertama, mulai dari X dikali X kuadrat. Kemudian X dikali min 7 7X. Lalu plus 3 kali X adalah plus 3X. Dan plus 3 dikali min 7 hasilnya min 21. Kita lihat yang tengah ini sederajat ya, sama-sama variabel X, sehingga dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Min 7X ditambah 3X hasilnya adalah min 4X. Sehingga hasilnya E kuadrat min 4X min 21 sama seperti soal. Sehingga jawaban kita bisa dipastikan benar anak-anak. Nah, selanjutnya untuk yang A tidak sama dengan 1, maka langkah-langkahnya buat kurung faktor. Nah, kurung faktor pada tipe kuadrat sempurna untuk A-nya tidak sama dengan 1, maka dibuat 1/A dikali AX dikali AX. Jadi tergantung A-nya berapa. Jika A-nya 5, maka 1/5, 5X, 5X, dan seterusnya. Lalu, tebak dua bilangan. Jika dikali, maka hasilnya adalah A kali C. Nih, jadi ada keterlibatan A. Kemudian jika dijumlah, hasilnya B. Nah, proses penebakan ini kita harus lakukan dengan hati-hati anak-anak. Jika keduanya sudah pas, maka dimasukkan ke kurung faktor, lalu lakukan penyederhanaan. Contohnya begini. 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 12. Kita lihat di sini, anak-anak, karena di depan X kuadratnya adalah 2, maka kita siapkan kurung faktornya 1/2 dikali 2X dikali 2X. Oke? Setelah itu kita akan menebak. Tebak dua bilangan jika dikali hasilnya 24 yang didapat dari depan kali belakang. Ini memang sudah aturannya. Jika dijumlah hasilnya yang tengah, yaitu 11. Hayo. Ini ya agak repot awal-awalnya, tetapi ketika kita sering mencoba, insya Allah kita akan
mudah juga ya menebak seperti ini. Oke, sudah ketebak? Yaitu 3 dan 8. Jika sudah pas begini, maka 3 dan 8 kita masukkan ke kurung faktor. Nah, selanjutnya adalah setengah ini akan bisa masuk ke salah satu atau ke dua kurung. Oke, maksud bisa masuk itu berarti dia bisa membagi angka-angka yang ada di kurung. Kira-kira 2 ini bisa membagi di kurung pertama atau kurung kedua nih? Di kurung kedua ya. Nah, sebab kalau di kurung pertama di sini ada 3 nggak habis dibagi 2, maka dia akan masuk ke kurung kedua, yaitu nanti 2 dibagi 2 habis, 8 bagi 2 4, sehingga nanti hasilnya adalah 2x plus 3 dikali x plus 4. Bagaimana membuktikan jawaban kita? Tinggal kita kalikan secara distributif anak-anak. Ini 2x dikali x kuadrat, 2x dikali plus 4 adalah 8x, 3 dikali x 3x, 3 kali 4 adalah 12. Kita lihat yang tengah sederajat, jadi bisa dijumlah 8x tambah 3x adalah 11x, sehingga hasilnya 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama seperti soal kita. Paham ya anak-anak? Ayo semangat terus!